Kenapa sih? Kenapa sih Kawi? Capek banget. Ya, ini apa namanya, work from home ini membuat gua rasanya pengen tidur terus. Yang penting tuh ya niat usaha nih kayak aku nih. Aku tuh ini kelihatan gak sih? Aku tuh lagi mau boastful Iya tentang nih. sepatuku. Kok Nggak aneh kelihatan banget ya? sepatumu? Sepatu apa sih itu? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya. Pokoknya ini sepatu tuh sepatu balet, pokoknya merek terkenal, merek S titik-titik-tiker. Gaya banget. Ini enak banget dah gitu ya. Memang sih kalau ngomongin sepatu enak tuh pasti mahal. Masa nih aku pamer sepatuku ya nih. Neng. Nih sepatu Iya. kebanggaan ini. Nih. Coba-coba majuan dikit gitu ya. Mereka harus melihat betapa beladusnya sepatu dia. Jangan juga disimpan di meja kali. Beladus banget. Kalau aku tuh ya sepatu ini, finally I can see. Ini tuh enak dilihat gitu. Maksudnya, emang ada sejarah apa sama sepatu itu? Ya ini sepatu yang gue pakai buat traveling, Pau. Itu kan lagi pengen traveling ya. Ini Terus? nih, ya ini. Pokoknya ini. Nah, Tapi, so apa maksudnya gitu? Kita mau ngebahas apa hari ini sampai you show that beladus. yang lain-lain pamer yang bermerek gitu ya. Iya dong. Nih, kalau mau ngasih lihat baju gue, Gue merek pamernya apa? yang beladus. Terus itu beladus. So what's the point, Kawi? Kita mau ngomong apa sih hari ini? Kita mau ngomong Aduh. sneakers and Theology. Theology. Dan masih di channel kita bareng-bareng Theology on the Street. Oke, kita langsung aja to the point ngomongin soal sneakers. Iya. Gue suka banget sneakers dibanding Gitu pantofel-pantofel gitu, Gua high heel. Aku nggak tahu karena aku nggak punya ya. Nggak, maksudnya gini loh. Kalau lagi heboh banget ya orang koleksi sneakers yang harganya sampai Juta, Kayaknya belasan juta, puluhan juta, apalagi kalau limited edition, right? ada yang ratusan juta kali ya. I'm not sure, tapi kalau Mungkin. puluhan juta sih pasti ada ya. Kamu punyamu berapa juta? Hah, berapa Jangan juta? dibahas. Kagak lah, tapi ya maksudnya kadang-kadang kan karena limited edition makanya jadinya mahal. Tapi iya loh, aku tuh sempat terpikir soal banyak juga orang-orang Kristen bahkan full timer tuh suka show off mereka punya sneakers. Masa? Ya, cek lah Instagram. Iya kayak gitu karena memang balik lagi kadang-kadang brand itu menentukan siapa kita loh. Dan apa sih, mungkin membuat orang merasa harga dirinya lebih naik kali ya. Self-worth-nya lebih naik kali ya. Cuma kalau lah yang ya. di Instagram itu kan apa sih? Pastor and the Sneakers ya? Pastor and sneakers. Itu ya. bukan pastor yang pamer, itu kan ada orang yang ngefoto-fotoin Barang-barangnya para barang-barangnya pendeta pastor itulah ya. Iya. Iya. Kasian juga sih pendeta-pendetanya diekspos begitu sih. Iya nggak sih? Cuma memang fenomena branded ya. Itu tuh apa namanya, nggak bisa dipungkiri lagi banyak banget yang terjadi, dan orang-orang kayak kita nih yang di dunia awang-awang gitu ya. Nah, yang Di dunia spiritual. gitu. Seringkali disorotnya lebih. Iya. Kalau kita pakai- dan kita juga nggak kebal gitu loh. Ya betul, intinya bahwa kita sebagai hamba Tuhan. Tapi kadang-kadang gini loh, aku tuh suka serba salah loh, Kawi. Aku suka merasakan gitu ya. Pakai baju beladus dikit, pakai baju yang diomongin. Kok ini gereja kok nggak ngurus ya? Kok ini STTB kayaknya gajinya kecil banget ya, sampai nggak pakai baju yang Kasian banget ya. kesian dosen banget. STTB. Tapi satu kali pakai baju yang mereka tahu, oh ini brand tertentu. Oh, Nih, ini gue dibully gara-gara pakai Mac. hello, pakai Mac, emang nggak bisa beli yang agak murahan gitu ya? Oh ternyata di STB itu gajinya gede banget. Oh ternyata hamba Tuhan itu high end banget. Masih mending kalau dibilang gaji gede banget, itu dikasih siapa gitu. Iya bener ya. Iya, Itu maksudnya dicurigai, sumbangan itu deket, siapa? Itu deket sama orang kaya yang mana? Iya, gitu. jadi serba salah. Itu kita berusaha sederhana diomongin, berusaha pakai yang memang ini sebagai informasi saja, ini adalah hasil scholarship. Kalau gue nggak dapat beasiswa nggak bisa beli. Iya, jadi serba salah gitu kan. Jadi Iya. intinya bahwa dunia ini memang segala sesuatu yang dilihat dari brand dan sebagainya, tetap saja jadinya nggak ada patokan yang benar Iya. gitu ya. Tapi Pau, ini aku sih menarik melihat fenomena sneakers and the pastors itu kan. Emang kita temanya sneakers and Yes, theology. sneakers and theology. Apa? Kamu tahu nggak? Ada 2 negara yang hancur gara-gara sepatu. Negara manakah itu? Ya, karena saya ini kan tukang belajar ya. Of course
course I know. Yes. Tapi satu lagi aku agak lupa nanti Kawi yang ngomongin. Tapi yang aku inget banget waktu kecil tuh ya, papiku tuh pernah bilang, kalian jadi anak ya, jangan banyak-banyak beli sepatu. Papiku itu. Nanti kayak Imelda Marcos. Yes. Jadi negara pertama ya Filipina ya. Ya memang sih bukan hancur karena sepatu, tapi itu memicu gitu loh. Memicu akhirnya terjadi people power. Iya, demonstrasi people. Jadi kalau yang nggak tahu kita harus dikasih tahu lah ya. Jadi ibu negara Filipina waktu itu tuh Imelda Marcos itu katanya punya berapa juta pasang. Iya, sampai dijadikan museum. Katanya ada museum sepatunya Imelda. Dan harganya tuh bukan yang murah-murah, yang wah malah limited edition hanya ada 5, hanya ada 10 seperti itu. Dan gara-gara itu mereka ngerasa bahwa kok ini masyarakatnya miskin, tetapi ini ibu negaranya tuh berlebihan sekali. Sampai beli sepatu yang kayak gitu. Jadi membuat negara itu kemudian people power dan Marcos diturunkan jadi langsung presiden. Lengserkan begitu saja. Itu yang pertama. Yang kedua, if I am not mistaken, bentar ya, Dwi itu masih punya utang 1 kali makan ya sekarang. Berarti kalau saya bisa kedua kali, aku 2 kali makan. Aku nggak lupa negaranya yang mana, tapi di Afrika. Zimbabwe. Zimbabwe. Kayaknya kita kalau denger Zimbabwe, apa hubungannya Zimbabwe sama sepatu? Itu negara 90% pengangguran. Kan aku kesana tahun lalu, Pau. Itu tuh, negaranya kasihan sih. Jadi Presiden Mugabe, yang sekarang udah lengser, punya istri namanya Grace. Dia koleksi sepatu yang mahal-mahal. Aku pernah lihat sih, dia tuh punya salah satu mereknya C depannya terus 0 belakangnya gitu ya. Hanya dibuat tuh kalau nggak salah cuma ada 3. Oh ya? Harganya tuh 1 rumah gede gitu. Masa sih? Ini waktu dia ditanya sama reporter BBC kalau nggak salah, kamu tuh beli sepatu mahal-mahal sih padahal rakyat tuh miskin-miskin. Terus dia jawab apa? Gini, ya soalnya kakiku itu spesial, dia bilang. Maksudnya aku nggak bisa pakai sepatu yang lain kecuali yang bermerek. Kakiku juga spesial, saking endut dan cabinya spesial. Jadi membuat rakyatnya marah, akhirnya Mugabe diturunkan juga jadi jabatannya sebagai presiden. Itu loh. Jadi ngomongin sneakers, ngomongin sepatu. Iya ya. Itu tuh not as simple as what we think. Karena pengaruhnya itu bisa menghancurkan atau membangun sebuah negara loh. Iya. Aku pikir memang sepatu ini kan di bawah ya, diinjak gitu ya. Kelihatannya sepele ya. Kelihatannya sepele gitu di bawah. Padahal kalau dilihat-lihat sepatu ini bisa membawa hal yang buruk atau hal yang baik tuh hanya karena sesuatu yang di bawah di kaki kita ini. Makanya loh. gue tunjukin tadi sepatu yang bladus ini. Ya, tapi nggak usah diarahin ke gue juga kali ya. Nah gitu ya. Yang bladus ini. Aku tuh waktu denger ya, melihat aduh 2 negara hancur gara-gara sepatu. Aku langsung berdoa, Pal. Tuhan bilang, aku sih nggak bisa beli sepatu mahal-mahal ya. Emang orang kan punya pilihan lah ya, Pak. Pilihan untuk apa yang dia beli, prioritasnya mana. Coba gitu sekarang kan? kalau gitu aku tanya, kalau Kawi pilih sepatu, ini kan kita singkirkan lah Imelda Marcos dan Ibu Grace itu ya. Tetapi kalau seorang Dwi Maria memilih sepatu, yang nyaman lah. Nyaman dipakai. Sama. Semua kayaknya orang sekarang pilih nyaman. Kadang-kadang kecuali artis lah ya, kalau artis mungkin model. Tapi kalau kita wajarnya kita adalah soal kenyamanan. Iya, karena aku tuh kan sebelum pandemi ini kan traveling terus. Jadi sombong amat ya. Jadi aku cari sepatu yang enak dipakai gitu loh, dan yang nyaman. Betul. Aku tuh berdoa waktu itu, Pau, setelah denger, maksudnya ya baru sadar lah ya, oh iya ya Imelda Marcos, aku Zimbabwe lagi hancur. Jadi aku berdoa ke Tuhan, aku nggak bisa beli sepatu yang mahal. Tapi aku pakai sepatu ini nih, aku beli nih ya. Berdoa kan beli ya. Tuh Bayangin ya seorang Dwi Maria aja ya, mau beli sepatunya doa dulu. Tuhan. Berdoa terus aku bilang, Tuhan, ini aku akan traveling banyak dengan sepatu These shoes gitu. Jangan sampai kehadiranku di negara ini dan itu atau di kota ini dan itu tuh membawa kehancuran. Tetapi seperti yang di Yesaya ya, berbahagialah kaki yang membawa kabar damai gitu. Ya, betul sekali. Jadi aku berdoa supaya Tuhan biarlah sepatuku ini membawa kakiku untuk
mengabarkan berita Injil ke tempat di mana Tuhan mengutusku. Satu hal yang aku lihat, satu kontradiksi. Kalau tadi kita mendengar soal Imelda Marcos atau Grace, itu sepatu tuh membawa kehancuran. Tapi di mana seorang Dwi Maria Handayani ini, dia berpikir lebih jauh lagi bagaimana sepatu ini bisa Yang beladus ini, yang nggak penting beladus itu bisa membawa misinya Allah kemanapun dia pergi. iya. Itu yang aku rasain sih. Iya, termasuk sepatu lu yang itu berapa? Dia ya beli sepatu bermerek sekali gitu, bangganya luar biasa. Ini padahal nggak ganti-ganti, udah berapa tahun itu? Gini, biasanya tuh orang sombong tuh ya pertama karena emang dia kaya banget, atau yang kedua karena nggak ada yang bisa dibanggain. Gue yang kedua. Tapi balik lagi, Kawi, kita ngomongin soal sepatu ini bener loh. Apapun yang kita lakuin sama sepatu ini, kalau sepatu ini menyakitkan ya kita juga nggak bisa melakukan lebih. Tapi kalau sepatu ini nyaman, kita bisa melakukan lebih. Mungkin orang nanya juga, sebenarnya boleh nggak sih sebagai orang Kristen punya barang-barang bermerek gitu? Ya, menurutmu gimana? Boleh nggak? Ya boleh dong, kalau nggak bermerek berarti bikin sendiri. Am I right? Iya kan? Tapi maksudnya apakah boleh nggak sih beli barang-barang itu yang mahal? Kalau buat aku, mahal itu relatif. Iya, betul, gitu. betul. Kalau misalnya memang, katakanlah kita ngomongin seorang hamba Tuhan itu, kalau memang dia memang bisa beli, nggak ngutang, nggak memaksa orang beli buat dia, nggak jadi bahan omongan orang, ya udah ya beli gitu kan? Kan yang kepo kita sendiri, yang ya maksudnya jangan sampai kitanya yang kepo, tapi jangan sampai juga seorang hamba Tuhan dia membeli semua barang bermerek itu untuk meningkatkan status dia, harga dirinya gitu kan, apalagi sekarang pamer. Itu dia pamer, karena apalagi sekarang banyak yang jadi YouTuber yang harus berkhotbah aku tuh males banget ya kalau misalnya udah lihat orang yang khotbah tuh ya mereknya tuh gede banget di sini gitu, kalau nggak tulisan Balenciaga gitu ya, pokoknya biar tahu hey ini puluhan juta coy gitu ya. Males banget ya. Gitu ya? Jadi kalau buat aku ya boleh-boleh aja sejauh itu bisa dibeli. Bener sih, sendiri. Dan itu ya nggak ngerugiin orang lain dan tidak untuk pamer. Betul. Karena memang Tuhan tuh ngasih berkat beda-beda ya. Ya kalau Tuhan ngasih kekayaan yang berlimpah-limpah lalu kita spending itu untuk kita nikmati ya it's okay. Cuma nambahin dari apa yang kamu omongin tadi ya. Juga kadang-kadang ironisnya kan begini yang membuat orang mengkritik gitu ya. Kritik. Oh itu kok mahal-mahal sih, kayak tadi loh negara-negara rakyatnya miskin. Ini jemaatnya. Ini jemaatnya banyak kekurangan. Kok jemaatnya nggak ada yang melawat? Kok jemaatnya nggak ada dibantu? Terus nggak bisa makan, tapi harga sepatu dari pendetanya itu bisa ratusan juta. Nah itu jadi kontroversi gitu kan? Betul, jadi kontradiktif, kontras sekali gitu karena kan? Kayak Paulus tuh kan ngomong, segala sesuatu boleh gitu kan, tetapi itu jadi batu sandungan nggak? Gitu sih ya prinsipnya. Jadi that's good point. Selain kemampuan, selain apa gitu ya, terus pertimbangan juga tempat di mana kita melayani, situasinya seperti apa, ya kan? Aku punya poin yang baik soal itu, Kawi. Aku tuh pernah pelayanan bareng di kayak pedalaman desa kayak begitu. Ini ada satu orang, dia pakai baju tuh nggak nyaman banget untuk kalau pelayanan tuh ke daerah. Terus ya itu dengan merek besarnya itu gitu. Terus dia bilang, iya ini soalnya lumayan nyaman, boro-boro nyaman loh di masa panas pakai bajunya tuh yang nggak nyerap, tapi hanya karena brand. Sepatu bukan sepatu cats kayak begini loh, tapi sepatu kayak yang nggak siap untuk ke pedalaman hanya karena brand. Itulah kayak begitu. Jadi kalau buat aku please deh, itu ya kayaknya nggak penting banget. Jadi selain kemampuan untuk membeli, nggak ngerugiin orang, nggak ngehutangin orang. Lalu juga lihat situasi tempat di mana kita melayani, gitu kan. Lalu kita juga harus pikir tuh jadi batu sandungan nggak buat orang lain, gitu kan. Betul. Terus juga aku rada nggak setuju sih, Pau, kalau misalnya tuh pakai barang-barang gitu yang bermerek, terus itu semua misalnya nih keseringan disuplai oleh satu orang jemaat misalnya. Karena mau nggak mau, saya dikasih sama si Cici ini, dikasih sama si Om ini gitu ya. Ya kalau dikasih sekali 2 kali nggak apa-apa, tapi kalau terus-terusan dikasih, lama-lama kita itu kebeli loh, Pau. Kebeli, mungkin orang yang ngasih nggak bermaksud ya. Mungkin si Om atau Cici tadi endorse kali. Bisa. Tapi kitanya jadi sungkan akhirnya. Kalau lah ya orang memberi itu misalnya melakukan suatu kesalahan di dalam gereja atau apa, kita nggak akan berani negur karena kita sudah
Padahal harusnya kita Iya, sebagai pemimpin hamba Tuhan, rohani. pemimpin rohani harusnya bisa menegur kalau itu memang Iya, salah. That's good point. Ini Iya kan? dikasih sama siapa? Nah, kalau aku pakai baju ya, Om siapa ya ampun, emangnya gua apaan? Kalau aku sih baju, aku tuh nggak gengsian Pak orangnya. Kalau aku suka beli itu di second hand. Nggak gengsian tapi malu-maluin mah iya. Apa adanya. Jadi aku tuh suka tuh ke second hand gitu loh. Jadi dan lumayan juga kalau nemu yang bermerek. Kan orang juga nggak tahu tapi sekarang pengumuman di YouTube. Jadi aku belinya itu Ini ya. perlu di-cut nggak? Kita cutnya dari menit itu berapa nih? Kalau aku misalnya nih, kalau dulu pernah sekolah di Amerika tuh aku selalu ke Goodwill. Itu $3, Pau. Ya di Amerika, di Australia sama aja. Nah. Kebala kesel. Salvation Army. Kalau Tapi kalau- Goodwill ke Salvation Army. Salvation Army kadang barangnya nggak bagus-bagus. Tergantung kali Tergantung ya. sih nyarinya ya. Kalau di maaf ya Salvation Army ya. Tapi dua itu tuh merupakan tempat Iya sih. yang bersahabat dan our savior. Kalau di Australia aku suka ke Saver. Oh, saver. Saver Ya, kan oke $7 lah. ya, Ya, $7. so-so lah. Kita ngebahas harga. Ah, Tapi intinya ya, Australian dollar, kalau Goodwill $3. Kalau di Bandung tuh ada gede banget tuh, kadang-kadang kesana sih. Kalau ya jadi memang dulu tuh ada namanya Cimol. Cibadak Mall itu, dan itu pindah ke Gede Bage. ya nggak apa-apa sih menurut Iya, jadi menurut aku sih. Gini loh, aku tuh punya prinsip ya teman-teman ya. Barang branded, barang mewah dipakai sama orang yang nggak cocok, tetap aja nggak akan cocok, nggak akan bagus. Tapi barang yang second Ini hand, second hand loh, ini cocok second buat hand, nggak usah gerak, nggak usah ya. Barang ya second hand ataupun maksudnya yang murahan. Tapi kalau memang kitanya ya punya gua. Ya. apa ya goodwill, auranya baik gitu, tapi aja bagus gitu dipakainya gitu loh Kak Wi. Jadi it's not about the brand, Benar. tapi gimana itu sekali lagi nyaman Nyaman dan betul. orang lihat kita juga nyaman gitu. Tapi Pak ngomong-ngomong ya, sebenarnya ya tema-tema kayak gini ya, tema apa namanya materialisme gitu kan, khususnya di kalangan kalau ngomongin hamba Tuhan tuh kan orang cuma gosipin ya. Nah, kita ngomongin di YouTube nih, memang sesuatu yang sejak perjanjian lama itu sudah diomongin sama Tuhan. Pertanyaan aku, emang zaman dulu imam memang pakai branded? Nggak branded sih, mungkinnya belum ada kali ya branded ya. Ih, zaman dulu. Tapi matre gitu. Bukan soal apa yang mereka pakai, tapi apa yang di pikiran Bener, mereka gitu kan, soal madutnya itu. Nah, coba nyari Kawi duit. bisa ceritain nggak, maksudnya hal yang paling paling nyata banget di PL deh. Contohnya ya nanti kalau baca itu Balak dan Bileam, ya kan? Yoi, bener Ya kan? Dia mau di hire tuh sama Raja Moab dengan gaji yang besar untuk ngutukin Israel. Ya kan dia sebagai Nabi Israel kan udah tahu sebenarnya masa mengutukin umatnya sendiri. Iya, betul. Tapi dia masih nanya ke Tuhan boleh nggak? Itu kan akhirnya Tuhan bilangnya adalah pergilah karena hatinya sudah Udah ke ngelihat uang. ke uang itu gitu. Terus juga nggak cuma itu, Pak, banyak di Hakim 17 kalau nggak salah ya. 17 kah? Coba ya. lihat, dibuka dulu. Hakim itu perjanjian baru. Dosen teologi macam apa itu Macam ya? apa dia ini? Aduh. Tapi ternyata memang banyak banget ya kalau misalnya kalau dipikir-pikir tuh bukan cuma sekedar di perjanjian baru juga ya, harusnya banyak juga ya. Iya. Hakim 17, right? Oke. Tentang ya Mika. patung persembahan Mika, betul. Jadi kan ceritanya ya, nanti dibaca ya. Jadi ada seorang ibu tuh kehilangan uang. Lalu dia ngomong, siapa yang mencuri uangku itu akan mati. Ternyata yang nyuri anaknya sendiri. Betul. Ya kan? Lalu akhirnya nggak jadilah, dibatalin lah itu nazar itu. Akhirnya uangnya dijadikan kayak patung-patung sesembahan gitu loh, karena bangsa Israel kan waktu itu lagi nggak bener hidupnya lah ya. Lalu suatu saat ada orang Lewi lewat, lalu orang Lewi itu ditanyain sama Mika, kamu mau kemana? Ya saya mau cari tempat tinggal gitu kan. Udah kamu jadi imam aja di sini, nanti kamu aku gaji gitu kan. 10 uang perak. Disitulah dia. Lalu nggak lama kemudian setelah itu lewatlah suku Dan. Suku Dan ini lewat banyak. Lalu suku Dan itu tuh singkat cerita ya, ngedengar ada orang yang berbicara dalam logat Lewi gitu loh. Lalu ditanya, kamu orang Lewi ya? Iya. Akhirnya suku Dan tuh ngomong ke orang Lewi itu, Lewinya. ayo kamu ya, daripada melayani satu keluarga, kamu melayani suku kami aja. Gajimu tak naikin. Gitu. Terus, tapi dia
ini menjarah barang-barangnya sambil Mika. menjarah, Jadi dia ikut dan tapi dia aset-aset gerejanya dia bawa gitu loh. Jadi ini matre banget nih imam itu Lewi itu. Dia memilih jemaat yang lebih gede, lalu waktu pindah aset gereja dia bawa. Gitu. Kalau kita dengar cerita ini, apakah ini terjadi di masa sekarang sudah sekalian? Jadi Tuhan tuh ngeliat ini ya sejarah para imam itu memang banyak yang nggak benar kan kalau di perjanjian lama, Paul. Lalu Tuhan juga ngasih peringatan, coba lu baca ya Yeremia 6 ayat 3. Itu peringatan Nabi Yeremia terhadap nabi-nabi palsu tuh. Bukan nabi palsu dan nabi-nabi matre. Nabi-nabi matre. Nabi Yeremia matre. 6, right? Yeremia 6 ayat 3. 13 Kawi. Bahasa Indonesia aja ya bacanya 13 ya. Oh ya, oke. Sesungguhnya dari yang kecil sampai yang besar di antara mereka semuanya mengejar untung. Tuh. Baik nabi maupun imam semuanya melakukan tipu. Nah, Wow. itu tuh Yeremia lagi marah ya mewakili lagi Tuhan marah banget kepada ini. nabi dan imam di Israel yang mengatakan semuanya mengejar untung. Baik Wow. nabi maupun imam. Ya jadi Very deceitful ya, gila ya. iya, jadi khotbahnya itu ya mikirnya gini, khotbah apa ya yang lucu ya, khotbah apa ya yang nyenengin, nubuat apa Biar ya, persembahannya persembahannya banyak. Gitu. Nah, itu Tuhan marah sekali. Hmm. Coba lagi Mika 3 ayat 5. Ini Ibu Dwi itu lagi ngetes pengetahuan Alkitab saya ya dari tadi. Oke, Mika. 3 ayat 5. Beginilah firman Tuhan terhadap para nabi. Sekali lagi nabi. Ya. Nabi yang menyesatkan bangsaku. Ya. Yang apabila mereka mendapat sesuatu yang dikunyah, mereka menyerukan damai. Tetapi terhadap orang yang tidak memberikan sesuatu ke dalam mulut mereka, mereka menyatakan perang. Gila apa Gila sih? kan? Jadi itu khotbahnya pesanan. Kalau persembahannya banyak, Suapan. ya. Kalau kira-kira gereja gede nih persembahannya banyak, khotbahnya akan makmur. Tapi kalau gereja nggak ngasih duit, kutuk dosa gitu. Ekstrimnya seperti itu ya, ekstrimnya seperti itu. Dan itu terjadi di sini, gitu. Ini nabi-nabi Israel, imam-imam Gila Israel. ya, mereka tuh mempraktekkan sesuatu langsung di depan mata Allah sekali loh. Jadi isu materialisme, Paul, mengejar untung itu Bukan isu baru. bukan isu baru dan itu tuh juga terjadi di kalangan rohaniwan gitu. Bukan cuma yang pengusaha atau apa, di rohaniwan tuh. Ya, Dan kalau nggak dibahas ya itu cuma jadi gosip di belakang. Itu ya pendeta itu ya matre, pendeta ini matre. Tapi nggak ada yang ingetin gitu loh. Nggak ada yang ingetin. Nah, sekarang nih karena yang nonton kita tuh banyak juga mahasiswa teologi ya. Iya, betul. Hati-hati gitu. Hati-hati dan mungkin itu akan terjadi sama kalian. Kita semua ini bukan orang-orang yang kebal. Sekali lagi tadi kita termasuk bahas. saya, Termasuk saya. Jadi memang sejarah itu akan selalu berulang. Apa yang terjadi di PL mungkin sekali di PB terjadi. Oh, terjadilah. Iya. Banyak malah ya Roma. Dan hari ini apakah semua yang terjadi yang tadi kita bahas tidak terjadi sekarang ini? Sangat banyak cerita-cerita. Banyak cerita lah, banyak Begitu. cerita Jadi, gitu. nah bagaimana sikap kita nih? Kawi ya, maksudnya aku sebagai, aku kan nggak full time, kita nggak full time di gereja, tapi ini banyak sekali teman-teman yang full time di gereja. Jadi kadang-kadang aku ngerasa gini, tantangannya emang beda ya. Kalau di sekolah teologi itu kan nggak ada yang ngasih duit kita banyak gitu. Kan mahasiswanya juga perlu beasiswa, Pak. Kadang, ya kan sih? Kenapa curhat ya? Nggak, maksudnya tantangan godaan itu nggak sebesar yang ada di gereja gitu loh. Tantangannya berbeda dengan di Nah, gereja. kalau di gereja tuh kalian tuh ngelihat teman-teman kita itu yang ngelihat, aduh Pak, Bapak majelis ini pakai branded ini, si jemaat ini mobilnya ini, si itu tasnya mereknya ini, kepingin, betul kan? Kepingin, nah akhirnya kalau sudah tujuannya mengejar itu, waduh jatuhlah kepada dosa materialistis. Ingat ya, dosa Betul. itu nggak jauh-jauh biasanya dari mata, turun ke hati, turun ke tangan, gitu ya. Iya. Ya kan kalau nggak dari mata, dari telinga, dari feeling, gitu kan dosa itu. Dari apa yang kita lihat ya seringkali Iya, ya. dari sering kita yang lihat. denger, Jadi harus hati-hati tuh. harus hati-hati deh, harus selalu inget panggilan Tuhan gitu loh. Pertama Tuhan tuh suruh aku apa sih gitu. Gitu sih. Wah, karena Yesus itu jadi miskin semiskin-miskinnya loh. Betul, memang betul, tapi bukan berarti intinya sih kalau aku ngerasa ya Kawi, jangan jadi ekstremis, terlalu radikal ke sebelah sini juga.
yang nggak pakai baju, Iya, bukan nggak pakai baju, apa namanya, yang hidup sengsara gitu ya, nggak itu ya. Iya, kalau Tuhan kasih berkat jadi nikmati. Nikmati, tapi bukan berarti jadinya Matre. memaksakan Ya. berkat yang besar jadinya matre. Nah, tapi boleh kasih tips yang lain, apa namanya Kawi, kalau misalnya kita ada di non gereja gitu ya, apa namanya, tapi kita misalnya tetap Ini di sih. pelayanan Ya. Kristen seperti itu, tetap aja intinya memang selain jaga mata, Iya, fokus pada panggilan. Fokus pada panggilan. ya kan, pastikan. Terus tadi jaga mata itu. Jaga mata. Ngeliat orang, kadang nggak cuma ngeliat orang, Pak, ngeliat di Instagram, di YouTube, itu kan lagi zamannya online shopping online shopping. juga. Terus lagi kan zamannya artis-artis pamer-pamer saldo-saldo itulah ya. Terus harga-harga mobil yang segini segitu tuh, itu semua tuh adalah temptation yang ada on the screen gitu, yang membuat kita tuh pengen gitu. Kadang-kadang ya, Kadang aja kita berkhayal aku jadi ingat kadang-kadang aku tuh suka pergi bareng ya sama Dwi ya, naik mobil kayak Khayal begitu, kita. terus berhayal, aduh kita pengen banget punya Rumah rumah itu kayak ya, begitu gitu. ya. Andai kalau di situ ya kita kalau YouTuber-an, kalau apa namanya, Iya, kalau iya, nge-shoot, iya. aduh orang kayaknya ngeliat rumah kita bagus gitu ya. Hey, we are starting to Iya, make a scene. Iya. Terus habis itu kita menginjak bumi lagi. Menginjak bumi lagi. No, ya setidaknya kita masih ada ini Iya. cafe ini. Jadi intinya yang pertama, hati-hatilah, ya. hati-hati, jaga mata, lalu ingat panggilan Panggilan. sekali lagi gitu ya, apa panggilan kita gitu ya. Lalu apa lagi nih Kawi? Lihat pada Ya. Kristus lah. Sekali lagi ya, kita Lihat pada tuh Kristus lah. kalau kita ngomongin teologi, mau nggak mau kita harus balik lagi ke Tuhan. Balik lagi ke Tuhan gitu Iya. kan, fokus lagi sama Tuhan. Iya, dan ingat ini kejatuhan begini jangan kaget. Si hamba Tuhan itu begitu. Ya ampun, sudah ada saja dari zaman dulu di Perjanjian Lama, dan Tuhan tulis ini sebagai pelajaran buat kita. Cuma sayang memang jarang dibaca. Itulah makanya Kawi, kalau aku boleh baca nih ya, dari Hosea 4 Ya, ini. ya. Hosea 4 sampai Ya. 6 sampai 8. Sekali lagi Hosea 4 6 sampai 8 ini bagian yang buat aku tuh ngingetin kita banget sebagai Ya. anak-anak Tuhan zaman sekarang. Ya. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Artinya imamnya itu nggak ngajarin yang benar, tapi fokusnya cuma mencari duit, harta gitu loh. Betul. Jadi gerejanya gerejanya hancur. Terus, Dan yaitu tidak mengenal Allah. Heeh. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Intinya, Iya. kalau kita nggak benar-benar stick to Bible gitu, pengajarannya Allah, ingat loh, itu dosa turunan tuh akan terus ada gitu. Makin bertambah banyak mereka, makin berdosa mereka kepadaku. Ngeri ya, jadi makin banyak pendeta makin banyak dosa, makin banyak imam makin banyak dosa gitu, Pak. Wow. Terus Ini agak ngeri, Kawi. agak ngeri memang. Kemuliaan mereka akan kutukar, Allah tukar dengan kehinaan. Jadi makanya hamba Tuhan yang tadinya posisinya mulia akhirnya jadi bahan olokan. Gitu. Malah jadi kitanya jadi orang Kristen malah jadi bisa jadi batu sandungan. Jadi malu gitu loh. Jadi pendeta menyandang gelar pendeta atau penginjil tuh jadi malu gitu. Malah satu sisi aku ngerasa malah nama Tuhan juga dipermalukan Nama loh. Tuhan juga dipermalukan. Iya. Iya kan? Sekali lagi yang 8. Mereka mendapat rezeki dari dosa umatku. Itu begini maksudnya, Pak. Kan para imam zaman dulu tuh dapat bagian-bagian persembahan. Betul. Jadi kalau orang berdosa bawa korban semuanya dapat. Jadi Dapat semakin bagian banyak, apanya kan? jadi semakin banyak orang berdosa makin banyak Mereka dapat bagian. persembahannya. Bahkan persembahannya banyak makanan. Makanya imamnya udah nggak usah khotbah tentang dosa, nggak usah ngajarin yang benar, supaya semakin banyak orang berdosa makin banyak persembahannya. Mereka memperkaya diri sendiri Memperkaya intinya. diri sendiri. Gitu. Dan mengharapkan umatku itu berbuat salah. Kebayang nggak kalau sekarang kita jadi hamba Tuhan? Pokoknya kita buat orang itu sampai bersalah banget, tapi orang itu memberikan apapun buat kita. Ya. Ingat loh, apapun yang kalian Manipulasi perbuat lah. itu, Khotbahnya memanipulasi orang. khotbahnya memanipulasi gitu dan Ya. sebagainya. Ingat bahwa satu hari orang-orang seperti itu bukan yang akan dimuliakan oleh Allah, tetapi akan diberikan banyak kehinaan. Ya, dan ya itu Tuhan tidak akan memakai kita lagi. Iya. Ya. Dan buat aku sih memang Kawi, aku selalu ngerasa bahwa waktu akan menjawab, Ya. Tuhan akan reveal, Tuhan Ya, tuh akan menyatakan gitu ya bahwa ini salah, ini salah, ini salah. Tapi kalau misalnya kita memang benar, Tuhan juga yang membela kita kok. Betul. Tuhan juga Ya. membela kita. Jadi kalau buat aku balik lagi ya soal sneaker. Sneakers and theology. Sekali lagi saya nggak akan sombong sama kaki saya sama sepatu ini lagi, dan tolong itu diturunkan ya. Sepatu beladusin Nah, ya. tapi ingat teman-teman semuanya, setiap kali melihat sepatu, Ya. ingat bahwa diri kita ini
memakai sepatu itu untuk membawa kabar baik. Ya, Ya, membawa, bukan untuk membawa kehancuran bukan untuk membawa, ya. karena materialisme yang ada dalam diri kita, tetapi let's bring the good news kemanapun Tuhan membawa kita dengan sepatu apapun mereknya. Tuh. Sepatu bekas juga nggak apa-apa. Sendal jepit juga bahkan. Ya, asal membawa kabar baik. Oke, Ya. jadi dimanapun kalian berada, ingat tetap fokus sama Tuhan, eyes on God, not on online shopping, oke? Yes. Dan yang pasti ingat bahwa apapun yang kita lakukan buat Allah, Oke. bukan untuk manusia. Oke, Sampai jumpa ketemu lagi lagi di topik Theology- berikutnya. Ya, masih di Theology on the Street.